Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai apa itu pasar modal. Dengan kelompok yang pertama ada Imam Saputra, Banu Aji Nugroho, Ilham Yusufa, dan Komang Wandiana Saputra. Tuh, Danu yang ada di sini tuh. Cuma Danu doang. Gak apa-apa lah. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah sebuah sistem keuangan yang memfasilitasi pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang membutuhkan dana atau emitennya seperti perusahaan. Transaksi dalam pasar modal melibatkan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan instrumen derivatif lainnya. Tujuan utama dari pasar modal adalah untuk memberikan akses pembiayaan jangka panjang kepada perusahaan, sambil memberikan investor peluang untuk menginvestasikan dan mengelola dana mereka. Ada beberapa kunci besar yang bisa banget itu. Ada beberapa elemen kunci dari pasar modal, yaitu yang pertama emiten atau perusahaan publik. Perusahaan yang mencari dana dengan menjual saham atau obligasi kepada masyarakat melalui pasar modal. Dan yang kedua ada perusahaan swasta. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pasar modal, perusahaan swasta dapat mencari dan melalui pasar modal sekunder jika saham mereka menjadi perdagangan. Dan yang kedua ada investor. Investor dan yang kedua ada investor. Individu dan institusi. Orang-orang atau lembaga-lembaga seperti dana pensiun, bank, dan perusahaan asuransi yang menginvestasikan dana mereka untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga ada instrumen keuangan. Instrumen keuangan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada saham. Saham mempresentasi kepemilikan dalam perusahaan. Pemegang saham memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham. Dan yang kedua ada obligasi. Utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Obligasi memberikan pendapatan tetap dalam bentuk bunga. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudara Komang. Komang. Hidupin, Mang. Peran dan fungsi pasar modal. Pasar modal memiliki peran dan fungsi kritis dalam perekonomian suatu negara. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi utama pasar modal. Yang pertama, sumber biaya jangka panjang. Perusahaan publik, pasar modal memberikan perusahaan publik akses ke modal jangka panjang melalui penawaran saham dan obligasi ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi, penelitian, dan pengembangan. Yang kedua ada investasi dan portofolio diversifikasi. Investor, individu, dan institusi, pasar modal memungkinkan investor untuk mengalokasikan dan mengelola portofolio investasi mereka. Dengan diversifikasi investasi di berbagai instrumen keuangan, risiko dapat dikurangi. Materi selanjutnya, peran dan fungsi pasar modal. Yang ketiga, penyediaan likuiditas. Pasar sekunder. Melalui perdagangan di pasar sekunder atau bursa efek, pasar modal menyediakan likuiditas investasi dapat diberi atau dijual dengan relatif mudah, memberikan fleksibilitas kepada investor. Yang keempat, penilaian nilai pasar. Penilaian saham dan
obligasi, harga saham yang terbentuk di pasar modal mencerminkan penelitian pasar terhadap nilai perusahaan. Hal ini memberikan indikasi tentang kesehatan dan kinerja perusahaan. Yang kelima, peningkatan tata kelola perusahaan. Pemegang saham aktif. Pemegang saham memiliki hak untuk memberikan suara dalam keputusan perusahaan. Pasar modal mendorong praktik tata kelola perusahaan yang baik dan akuntabilitas terhadap pemegang saham. Selanjutnya, dilanjutkan rekan saya, Ilham. Oke, selanjutnya instrumen keuangan. Hak pemegang saham. Hak pemegang saham ini ada 3, yaitu hak suara, hak dividen, dan hak aset residual. Hak suara ini pemegang saham memiliki hak untuk memberikan suara dalam rapat pemegang saham. Jumlah suara biasanya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki. Kemudian hak dividen, yaitu pemegang saham berhak menerima pembagian dividen yang merupakan bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Kemudian yang terakhir hak aset residual, yaitu pemegang saham memiliki hak atas aset perusahaan setelah memenuhi klaim kreditur dan kewajiban lainnya dalam kasus likuidasi perusahaan. Tanggung jawab pemegang saham. Tanggung jawab pemegang saham terbagi menjadi 2, yaitu kewajiban finansial terbatas dan partisipasi pasif. Kewajiban finansial terbatas yaitu tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai investasi mereka dalam saham perusahaan. Kemudian partisipasi pasif, yaitu pemegang saham memiliki partisipasi pasif dalam pengelolaan sehari-hari perusahaan dan keputusan strategi. Materi selanjutnya obligasi. Karakteristik obligasi terbagi menjadi 3, yaitu utang jangka panjang, kupon, dan jatuh tempo. Utang jangka panjang ini yaitu obligasi instrumen utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Obligasi kupon yaitu obligasi membayar bunga periodik kepada pemegangnya. Tingkat bunga ini disebut kupon, ditentukan pada saat emisi. Kemudian yang terakhir obligasi jatuh tempo, yaitu obligasi yang memiliki tanggal jatuh tempo di mana pokok utang harus dikembalikan kepada pemegang obligasi. Keuntungan obligasi ini ada 3, yaitu pendapatan tetap, keamanan investasi, dan diversifikasi portofolio. Pendapatan tetap yaitu pemegang obligasi menerima pembayaran bunga yang tetap, memberikan pendapatan yang stabil. Kemudian keamanan investasi, yaitu obligasi dianggap sebagai investasi yang lebih aman dibandingkan saham, karena memiliki prioritas klaim atas aset perusahaan. Kemudian yang terakhir, diversifikasi portofolio, yaitu investasi dalam obligasi dapat membantu dalam diversifikasi portofolio, mengurangi resiko. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Danwaji. Baik, materi selanjutnya instrumen derivatif. Contoh instrumen derivatif, opsi dan fitur. Yang pertama, opsi atau option, hak bukan kewajiban. Pemegang opsi memiliki hak, bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu sebelum atau pada tanggal kadaluarsa. Yang kedua, opsi beli atau call option, memberi aset. Fitur. Yang pertama ada kontak standar, kontak yang memperdagangkan suatu aset atau instrumen keuangan pada harga tertentu dengan pengaturan dan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, tujuan lindung nilai atau hedging. Digunakan untuk melindungi dari fluktuasi harga aset yang mendasarinya. Keuntungan dari instrumen derivatif. Yang pertama ada lindung nilai atau hedging,
memberikan perlindungan terhadap risiko fluktuasi harga. Yang kedua, spekulasi, memberikan peluang bagi investor untuk berspekulasi atau mendapatkan keuntungan dari perubahan harga aset. Yang ketiga ada leverage, memungkinkan investor untuk mengendalikan aset yang lebih besar dengan investasi yang relatif kecil. Instrumen derivatif seperti opsi dan fitur memainkan peran penting dalam manajemen risiko dan memberikan fleksibilitas kepada pelaku pasar untuk mengelola portofolio mereka dengan cara yang lebih canggih. Namun, perlu diingat bahwa perdagangan derivatif juga melibatkan risiko yang signifikan. Kesimpulan dari pasar modal. Pasar modal memiliki peran krusial dalam perekonomian dan menyediakan mekanisme penting untuk pertumbuhan dan alokasi dana. Berikut adalah beberapa kesimpulan penting tentang pasar modal. Yang pertama, sumber pembiayaan. Pasar modal memberikan akses sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan, memungkinkan mereka untuk melakukan investasi, inovasi, dan pertumbuhan. Yang kedua, investasi dan diversifikasi. Bagi investor, pasar modal memberikan peluang untuk berinvestasi dan mengelola resiko melalui diversifikasi portofolio, menciptakan potensi keuntungan jangka panjang. Yang ketiga ada transparansi dan tata kelola. Pasar modal mendorong transparansi perusahaan dan tata kelola yang baik dengan memberikan hak kepada pemegang saham untuk berpartisipasi dalam keputusan perusahaan. Yang keempat ada likuiditas dan harga. Melalui perdagangan di pasar sekunder, pasar modal menyediakan likuiditas, memungkinkan investasi dapat dibeli atau dijual dengan relatif cepat. Harga instrumen keuangan mencerminkan evaluasi pasar terhadap nilai perusahaan. Yang kelima dan terakhir, ada pemberdayaan masyarakat. Pasar modal memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai pemilik modal. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok saya.